Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, kitab Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh celaka orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada keretanya yang banyak, dan kepada tentara berkuda yang sangat besar, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Tema renungan saat ini adalah bersandarlah pada Tuhan dan andalkanlah Dia. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu, anak bungsunya dinyatakan mengidap satu penyakit yang cukup parah. Ia melakukan berbagai upaya penyembuhan bagi anaknya dengan mendatangi dokter-dokter ahli, membeli obat ramuan yang cukup mahal, dan banyak lagi usaha yang memakan banyak biaya untuk kesembuhannya. Dengan pengeluaran uang yang tidak sedikit setiap minggunya, lama-kelamaan keadaan keuangannya pun menipis. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengobatan anaknya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Tetapi demi kesembuhannya, ia bersedia melakukan apa saja, bahkan kalau harus menjual barang-barang berharganya. Setelah melewati proses yang cukup lama, ibu tersebut tidak melihat perubahan yang berarti di dalam diri anaknya. Uang semakin menipis, sedangkan ia masih memerlukan biaya hidup setiap harinya. Untuk pertama kalinya ia mulai berpikir tentang kuasa Tuhan setelah ia merasa tidak berdaya dan tidak mampu lagi. Ia baru menyadari bahwa ia tidak dapat bergantung pada uangnya dan pada kemampuannya sendiri. Semuanya terbatas dan tidak bisa memberikannya jalan keluar. Dalam keadaan yang tidak berdaya, ia pun bersimpuh dan memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam doa ia berkata kepada Tuhan bahwa segala upaya yang ia lakukan tanpa campur tangan Tuhan ternyata sia-sia. Tuhan pada akhirnya mendengarkan doanya ketika ia berseru di dalam ketidakberdayaannya. Ia mulai melihat suatu perubahan yang sangat baik di dalam diri anaknya. Semakin hari kesehatannya semakin membaik. Ia bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepadanya pelajaran yang sangat penting, bahwa sekuat dan semampu apapun manusia, ia tidak akan pernah bisa menandingi kuasa Tuhan. Meskipun uang bisa menjadi sarana, namun uang bukanlah segala-galanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apa yang seringkali membatasi kuasa Tuhan sehingga kita tidak bisa bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita adalah keangkuhan kita yang semata-mata hanya mengandalkan akal dan uang. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Orang sering berkata bahwa Tuhan akan turun tangan ketika kita mengangkat tangan. Itu artinya bahwa kuasa Tuhan akan nyata bagi mereka yang benar-benar merindukannya, bagi mereka yang merasa tidak berdaya dengan kekuatannya sendiri, dan bagi mereka yang menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk bersandar kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, kami serahkan pergumulan hidup kami saat ini kepadamu, ya Tuhan. Bantulah kami untuk menyelesaikannya dengan bersandar kepadamu, sebab kami percaya cara Tuhan selalu yang terbaik. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga dapat mendatangkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat di dalam kami berkarya, di dalam kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Berkatilah agar apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah senantiasa menyertai kami. Karena itu kami ingin serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.